Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan pada akhirnya ikut dalam penyerangan yang dilakukan oleh He Luolan di lantai 5. Dan pada penyerangan itu, di akhir, mereka kemudian mendapatkan Gu Immortal jiwa beruang terbang. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita sambung lagi di part 121. Setelah Gu Immortal itu jatuh ke tangan He Luolan, Fang Yuan dengan santai berkata, "Berikan padaku." Semua orang langsung menoleh ke arah Fang Yuan. Mereka tahu bahwa Fang Yuan itu memiliki dominasi mutlak. Namun, saat ini tidak seharusnya dia berkata seperti itu. Lebih-lebih, Gu ini adalah Gu Immortal. He Luolan pun segera menolaknya. Alasannya sama, ya karena ini adalah Gu Immortal. Sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa diberikan begitu saja. Meskipun sebenarnya, bagi He Luolan, Gu jiwa beruang terbang ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Lantaran bagi He Luolan, yang saat ini terpenting adalah Gu Immortal dari jalur kekuatan. Meskipun saat ini, Gu Immortal itu tampak memiliki banyak luka dan bahkan mungkin bisa mati dalam beberapa waktu jika tidak dilakukan perawatan dengan baik. Sekarang He Luolan tampak sedikit bimbang, lantaran Gu Immortal ini berharga, tapi di sisi lain jika dia menolak permintaan dari Fang Yuan, maka Chang San Yin sang Raja Serigala akan menjadi musuh dari mereka. Dan itu tentu akan merugikan mereka sendiri. Padahal He Luolan sendiri masih membutuhkan Fang Yuan untuk menyelesaikan babak-babak final dari setiap lantai yang ada. Sebelum He Luolan berkomentar lagi, Sun Shihan kini mencibir. "Raja Serigala, itu adalah Gu Immortal. Bagaimana mungkin kau ingin mendapatkannya begitu saja? Meskipun di awal pemimpin klan telah menjanjikanmu akan memberikan setengah dari hadiah yang didapatkan, tapi bukan berarti kau bisa mendapatkan Gu Immortal itu dengan cuma-cuma." Mendengar itu, Fang Yuan mengerutkan dahinya dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Aura di sekitar Fang Yuan pun terlihat menghitam, serta semua orang bisa merasakan aura membunuh yang kuat. He Luolan sedikit terinspirasi dari ucapan Sun Shihan. Lalu dia kemudian tertawa dan berkata, "Seorang pria sejati dipegang ucapannya. Karena itu aku pun tidak akan menarik perkataanku. Sebelumnya aku sudah menjanjikan 50% hadiah untuk Raja Serigala. Tapi kita bisa melewati babak ini juga berkat rencana brilian dari Raja Serigala. Sebelumnya aku telah menjanjikan 50% hadiah untuk saudara Sang Yin. Namun aku juga sadar bahwa kita tidak bisa melewati babak ini tanpa rencana brilian dari saudara Sang Yin. Karena itu, aku tidak keberatan kalau menambahkan 10% lagi hadiah untuk saudara Sang Yin. Akan tetapi, hadiah pada lantai ini adalah sebuah Gu Immortal. Hanya ada satu, dan dia juga tidak ternilai harganya. Meskipun bagian dari saudara Sang Yin itu 60%, tapi tetap tidak akan bisa mendapatkan Gu Immortal ini seutuhnya. Jadi, aku ingin tahu apa yang saudara Sang Yin ingin tawarkan sebagai ganti untuk 40% yang adalah bagian dari kami." Fang Yuan tampak terdiam untuk saat ini. Dia mengerutkan keningnya dan berpikir apa yang bisa dia berikan. Lalu singkat cerita, pada akhirnya Fang Yuan berkata bahwa akan membicarakan masalah ini dengan He Luolan setelah mereka keluar dari gedung 88 Yang. Dan karena itu, pada akhirnya Fang Yuan mendapatkan Gu Immortal jiwa beruang terbang. Namun, dia memiliki kontrak pada klan He untuk membayarkan 40% bagian yang harusnya diterima oleh klan He sebagai ganti dari Gu Immortal jiwa beruang terbang. Kali ini, Fang Yuan harus merogoh sumber daya yang cukup dalam. Tapi bagi Fang Yuan, itu bukanlah sesuatu yang merugikan. Lagi pula, Fang Yuan sendiri pernah terpikirkan untuk mengganti jalur perbudakannya menjadi jalur jiwa. Karena itu, di masa depan,
Gu immortal jiwa beruang terbang ini pasti akan sangat berguna untuk Fang Yuan. Tidak membuang waktu, setelah kembali ke kamarnya, Fang Yuan kemudian mengirimkan surat pada roh tanah di Gunung Danghun. Dan dari situ, Fang Yuan membeli banyak barang, sehingga kemudian Gu immortal jiwa beruang terbang dapat pulih hanya dalam beberapa hari. Pada hari ke-7, Fang Yuan diam-diam memasuki lantai ke-7 di gedung 88 Yang. Tujuannya adalah untuk menguji Gu immortal jiwa beruang terbang untuk melawan gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi Berlengan 6. Fang Yuan memerintahkan Gu immortal jiwa beruang terbang untuk menyerang dirinya sendiri. Sedangkan Fang Yuan sendiri kini tengah mengenakan gerakan pembunuh Raja Zombie Berlengan 6. Fang Yuan menggunakannya untuk melawan setiap serangan dari jiwa beruang terbang. Secara keseluruhan, Fang Yuan benar-benar puas dengan hasil uji yang ia lakukan. Fang Yuan pun memikirkan dalam hati, gerakan pembunuh Raja Zombie Berlengan 6 ini memang hebat. Ia menggunakan kekuatan pinjaman sebagai inti guna meminjam kekuatan alam, yaitu udara, air, tanah, air, api, dan yang lain. Yang lebih menakjubkan lagi, gerakan pembunuh ini bisa mengubah tubuhku menjadi zombie untuk sementara waktu. Dengan begini, maka tubuhku berada dalam kondisi setengah mati dan kecepatan pemulihanku pun akan meningkat dengan pesat. Rasa sakit yang kuterima pun akan sangat berkurang. Dengan semua ini, maka aku bisa melakukan apa saja. Namun, aku hanya bisa menggunakannya dalam waktu yang singkat. Jika aku terlibat dalam pertarungan yang intens, aku harus bisa bertahan dengan kemampuanku sendiri. Meskipun gerakan pembunuh ini sangat hebat, tapi aku tidak boleh melupakan batas waktu penggunaannya. Kalau tidak, maka akulah yang akan menerima konsekuensinya. Di sisi lain, Fang Yuan kini memang memiliki keinginan untuk menghilangkan kelemahan dari gerakan pembunuh ini. Namun sayangnya persyaratan yang diberikan Mo Yao itu terlalu ketat, sampai-sampai Fang Yuan kesulitan untuk menemukan orang yang cocok untuk dilakukan pengujian. Namun, saat Fang Yuan sedang memikirkan berbagai macam hal, tiba-tiba Mo Yao kembali berkata dalam benak Fang Yuan, "Dari apa yang kulihat, sebenarnya kau masih belum menggunakan kekuatan penuh dari Gu immortal jiwa beruang terbang itu." Fang Yuan pun segera merespon, "Apa maksudmu?" Mo Yao juga sebenarnya memiliki beberapa pemahaman tentang jalur jiwa. Karena itu, Mo Yao bisa melihat celah yang ada pada gerakan dari jiwa beruang terbang itu. Lalu, kemudian Mo Yao mulai menjelaskan pada Fang Yuan. Jalur jiwa berfokus pada bentuk jiwa dan juga pemadatan jiwa. Dari peringkat 1 hingga 5, jiwa adalah pondasinya, karena bentuk jiwa sangat bermanfaat untuk menghindari serangan musuh. Karena itu, Master Gu dari jalur jiwa seringkali tidak memiliki kekuatan bertarung, tapi mereka memiliki kekuatan bertahan yang tinggi. Akan tetapi, ketika Master Gu dari jalur jiwa mencapai ranah immortal, maka Master Gu itu akan memiliki kemampuan untuk menyerang. Dengan begitu, Master Gu immortal dari jalur jiwa akan memiliki serangan serta pertahanan yang kuat. Komposisi mereka memang jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan Master Gu dari jalur lain. Lalu, Mo Yao juga menjelaskan tentang menggunakan Gu immortal jiwa beruang terbang ini. Setidaknya, Fang Yuan itu memerlukan beberapa Gu untuk mensupport Gu immortal jiwa beruang terbang. Dan beberapa Gu itu tentu saja berasal dari Gu jalur jiwa. Jika Fang Yuan bisa menggunakan itu secara maksimal, maka kekuatan bertarung dari Gu immortal jiwa beruang terbang akan meningkat dengan signifikan. Jika sekarang Fang Yuan itu hanya mampu mengeluarkan 30%-nya, maka dengan gabungan dari semua Gu yang disarankan oleh Mo Yao, maka Fang Yuan bisa mengeluarkan kekuatan hingga 100%. Penjelasan Mo Yao itu membuat Fang Yuan memiliki banyak pemahaman baru. Namun, ada satu hal yang menjadi pertanyaan di benak Fang Yuan. Jika melihat dari sudut pandang lain, melengkapi Gu jiwa beruang terbang dengan beberapa Gu worm yang lain,
bukankah itu sama seperti mengaktifkan beberapa Gu sekaligus, alias sama seperti gerakan pembunuh? Tanya Fang Yuan. Moyao pun mengangguk dan berkata, itu benar. Tapi yang bisa melengkapi Gu jiwa beruang terbang hanyalah Gu Worm dari jalur jiwa. Selain itu, Gu Immortal jiwa beruang terbang juga membutuhkan Gu putaran jiwa, yang mana itu bisa membuat Gu jiwa beruang terbang lebih fleksibel. Dia bisa dalam bentuk jiwa ataupun pemadatan jiwa dalam waktu yang singkat. Dengan memiliki itu, maka Gu jiwa beruang terbang dapat memaksimalkan potensinya. Dia juga bisa menghindari berbagai serangan serta melakukan berbagai kombinasi serangan. Fang Yuan bergumam, ada satu hal yang baru yaitu Gu perputaran jiwa. Saat memikirkan Gu ini, Fang Yuan sendiri tidak dapat mengendalikan detak jantungnya yang kini menjadi semakin cepat. Bagaimanapun, Gu perputaran jiwa itu dapat digunakan untuk memadatkan bentuk jiwa. Artinya, jika Fang Yuan ditipu, maka bisa saja Moyao yang akan menggunakan Gu perputaran jiwa itu untuk mendapatkan tubuh fisik. Jika itu sampai terjadi, maka di masa depan Fang Yuan lah yang akan dirugikan. Sampai detik ini, Fang Yuan memang tidak boleh sedetik pun lengah terhadap Moyao. Karena dengan pemahaman Moyao, dia bisa mencari celah dan membodohi Fang Yuan. Sementara itu, Moyao menyadari kekhawatiran dari Fang Yuan. Dia pun tertawa. Nak, kau tidak perlu khawatir. Selama kau mengembalikan pavilion air ke rumah Afinitas Roh, maka aku akan memberitahu padamu tentang informasi 3 warisan dari jalur jiwa. Bahkan, salah satu di antaranya adalah warisan dari Gu Immortal jalur jiwa. Lagi-lagi, itu adalah sebuah tawaran yang menarik. Tapi Fang Yuan dengan singkat menjawab, mari bicarakan itu nanti. Fang Yuan tidak mau terlalu terbawa oleh perasaannya saat ini. Karena jika dia terus hanyut, maka mungkin sekali Moyao akan menyalahgunakannya. Kini hari pun berganti dengan cepat, dan tidak terasa 1 bulan sudah berlalu. Namun, di wilayah dataran utara, saat ini masih diterjang oleh badai salju yang sangat kencang. Di tengah-tengah badai salju itu ada 2 sosok yang berdiri di atas tumpukan salju. Mereka berdua adalah He Bai dan He Cheng. Bahkan dengan badai salju sebesar ini, itu tidak sampai menggoyahkan 1 helai pun pakaian mereka. Ya tentu saja itu karena perlindungan yang mereka miliki. Jadi mereka bisa bertahan di tengah badai besar seperti ini. Sementara itu, mereka kini terus mengamati bahwa selama badai salju berlangsung, varian manusia dari jenis snowman terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Mereka kini telah berkembang dengan pesat, dan mereka juga pergi ke seluruh dataran utara untuk menjarah apapun yang bisa mereka dapatkan. Dulu pernah disinggung sedikit tentang nasib dari klan Man yang juga dijarah oleh para snowman. Nah, sejak hari itulah para snowman terus berkeliling ke seluruh dataran utara. Melihat ini, He Bai pun berkata, kelompok snowman ini telah memanfaatkan badai salju itu dengan baik. Mereka berkembang dengan sangat pesat. Tampak ketidaksenangan di wajah He Bai. Namun, He Cheng kemudian menepuk pundak He Bai sambil tersenyum. Saudara He Bai, seharusnya kita bahagia atas hal ini. Jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, kelompok snowman ini justru akan mendatangkan kekayaan pada kita. Kita tangkap saja mereka semua, lalu kemudian kita jual ke toko kuning untuk mendapatkan batu esensi abadi. Dengan begitu, kita juga akan memberi pelajaran pada Sui Zongzi. Dengan begini, seharusnya dia tidak akan berani lagi macam-macam dengan kita. Mendengar itu, He Bai pun tertawa. Kamu benar, Kak. Jika bukan karena Sui Zongzi, seharusnya Gu Ayam Kayu sudah menjadi milikku. Sekarang, dia terus mencoba menciptakan kerugian untuk kita. Karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalaskan dendam. He Bai pun tersenyum. Lalu, kemudian, kedua orang itu segera bergegas dan menangkap para snowman, lalu kemudian menjalankan rencana yang sudah mereka buat sebelumnya. Di tengah-tengah perburuan,
Bai kembali berkata, "Kak, ngomong-ngomong, Wulan sudah lama memasuki istana kekaisaran, dan seharusnya gedung 88 yang sudah terbentuk lebih dari 20 lantai. Namun mengapa sampai sekarang masih belum ada jejak dari gua ayam kayu?" Mendengar itu, He Cheng pun tertawa. "Adik, tidak perlu khawatir. Gedung 88 yang memiliki 88 lantai. Sehingga lantai yang terbentuk sekarang itu belum seberapa. Meskipun Wulan itu memiliki sikap yang temperamen, tapi dia itu sangat teliti dalam melakukan segala sesuatu. Ditambah lagi, dia selama ini tidak pernah memutus kontak di antara kita. Karena itu, kita tidak perlu khawatir. Sekarang, Wulan juga sudah memiliki token pemilik satu sisi. Artinya, dia pasti bisa merasakan keberadaan dari gua ayam kayu. Ketika gua ayam kayu mulai terlihat, maka dia pasti akan segera melaporkan itu pada kita. Tunggu saja, kita tidak perlu terlalu terburu-buru." Mendengar itu, Bai pun menjadi tenang. Lalu, mereka mulai melanjutkan perburuan dari para snowman lagi. Sementara itu, di sisi yang lain, saat ini Wulan mendapatkan sebuah surat yang dikirimkan oleh Bai, yang mana surat itu berbunyi supaya Wulan segera menemukan gua ayam kayu. Namun, Wulan kini tampak bergumam. Saat seorang Master Gu mencapai ranah immortal, maka fisik mereka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dan manusia fana bukanlah lawannya. Untuk menghadapi Master Gu immortal, tentunya diperlukan juga Gu immortal yang lain. Gu immortal dari jalur kekuatan, itulah yang kubutuhkan. Wulan bergumam pelan. Lalu perlahan-lahan dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju jendela. Wulan menatap aurora cantik yang terpancar di puncak istana suci. Lalu, kini gedung 88 yang telah membentuk lantai ke-39. Wulan sudah melihat pemandangan ini berkali-kali. Namun kali ini tampak dia tidak seantusias seperti sebelumnya. Hanya dengan gedung 88 yang serta kekuatan dari The Great Sun, barulah aku bisa membalaskan dendamku, kata Wulan yang kemudian mengeluarkan token pemilik yang ia miliki. Sampai sekarang Wulan masih memiliki token pemilik satu sisi. Wulan memang ingin mendapatkan Gu immortal dari jalur kekuatan. Tapi, dia juga memiliki tanggung jawab pada klan untuk mendapatkan Gu immortal ayam kayu. Namun, akhir-akhir ini Wulan menahan dirinya agar tidak mengambil tindakan dan hanya berfokus pada pemulihan diri. Pada saat yang sama, sampai sekarang Wulan masih membuka gedung 88 yang untuk umum dan membiarkan para Master Gu meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu, Wulan memanggil salah satu ajudan terpercayanya, dan dalam sekejap, Su segera muncul di hadapannya lalu berlutut. "Tuan, apakah ada instruksi?" Wulan kemudian berkata, "Bagaimana situasi saat ini?" Su kemudian menjawab, "Akhir-akhir ini situasinya tampak tidak stabil. Master Gu dari Kelancang telah banyak yang terbunuh. Selain itu, banyak Master Gu yang menghilang secara misterius setelah memasuki gedung 88 yang. Bahkan baru-baru ini, pemimpin klan Chang Jiuyo juga telah mengeluarkan perintah untuk menyelidiki serta menangkap siapa yang menjadi pembunuh dari orang-orang dari klan Chang. Namun, Chang Jiuyo tetap tidak bisa mendapatkan apapun. Dan justru serangan terhadap Master Gu dari klan Chang menjadi semakin intens." Wulan kemudian mengangguk. Meskipun dia sebenarnya juga penasaran siapa orang di balik semua peristiwa ini. Tetapi itu hanyalah sesaat, karena menurutnya itu tidaklah terlalu penting. Untuk saat ini biarkan semua berjalan apa adanya. Tidak perlu menyelidiki masalah ini. Tindakan Chang Sanyin selama ini juga sudah terlalu kejam dan tidak disukai banyak orang. Karena itu, biarkan klan Chang sekarang merasakan sedikit konsekuensi atas tindakan dari Chang Sanyin. Su kemudian memuji, pemimpin klan He sungguh bijaksana. Bawahan ini juga memikirkan hal yang sama dengan Anda.
Namun, pemimpin klan Chang Jiuyo adalah putra dari Raja Serigala sendiri, dan dia juga ditunjuk secara tiba-tiba. Padahal, Chang Jiuyo belum memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Selama ini, klan Chang selalu dihandle oleh Chang Biao. Namun sayang, belum lama ini, Chang Biao beserta dengan Pan Ping ditemukan tidak bernyawa di babak 90 di lantai 7. Peristiwa ini semakin membuat Chang Jiuyo menjadi kesulitan untuk mengendalikan situasi di klan Chang. Mendengar itu, He Luolan kemudian memberi perintah. Kalau begitu, sekarang lebih baik kau selidiki saja siapa dalang di balik kematian Chang Biao. Karena meskipun Raja Serigala itu adalah orang yang kejam, tapi jika dia sampai menyimpan dendam, bisa saja dia bertindak gegabah dan merugikan banyak orang. Karena itu, sekarang cobalah untuk mencari informasi tentang pembunuh dari Chang Biao. Mendengar itu, He Su pun segera mengangguk. Lalu, He Luolan kembali bertanya, "Untuk sekarang, apakah ada pergerakan dari Chang Sanyin?" He Su pun segera menjawab, "Sejak penemuan jasad dari Chang Biao, Raja Serigala memilih untuk pergi ke gedung 88 Yang. Saat ini dikatakan bahwa Chang Sanyin masih berada di babak ke-90 di lantai ke-7. Sepertinya dia ingin menyelidiki sendiri siapa pelaku dari kematian Chang Biao." Mendengar itu, He Luolan hanya bisa menghela nafas panjang. He Luolan kembali melihat ke arah jendela, dan sekarang lantai ke-39 sudah terbentuk sepenuhnya. Karena sekarang He Luolan juga sedang memegang token pemilik satu sisi, dia bisa merasakan guam apa yang ada di lantai itu. Dan mata He Luolan tampak menyala. Gu Immortal ayam kayu. Akhirnya dia muncul juga. Lalu, He Luolan menoleh ke arah He Su dan berkata, "Pergilah, segera panggil Ma Yingjie untuk menemuiku," kata He Luolan. Mendengar perintah itu, He Su pun segera pergi untuk memanggil Ma Yingjie. Sementara itu, saat Ma Yingjie mendengar panggilan ini, dia pun segera bergegas menemui He Luolan meskipun dia tampak khawatir. Sampainya Ma Yingjie di ruangan He Luolan segera tersenyum dan berkata, "Pemimpin klan Ma, apakah keadaan klan Ma akhir-akhir ini sudah membaik?" Mendengar itu, Ma Yingjie masih tetap waspada. Namun dia berkata, "Syukurlah, saat ini klan Ma sudah membaik. Kami sungguh harus berterima kasih pada Anda karena sudah sangat bijaksana dan mengabaikan perselisihan di antara kita. Berkat kemurahan hati dari pemimpin klan He, sekarang klan Ma perlahan-lahan mulai bangkit." Lalu, He Luolan kembali berkata dengan ramah, "Oh iya, jika aku tidak salah, saat kita bertarung waktu itu, bukankah klan Ma mendapatkan bantuan dari seorang Master Gu Immortal yang ada di jalur iblis, yaitu Sui Zongzi? Apakah aku benar?" Mendengar itu, jantung Ma Yingjie pun berdegup dengan kencang. Keringat dingin pun kini mengalir di seluruh kepalanya. Bagaimanapun, Ma Yingjie tahu bahwa situasi ini sangatlah sulit, lantaran bagi seorang keturunan dari The Great Sun, memiliki hubungan dengan orang yang berada di jalur iblis itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Bahkan jika itu sampai diketahui umum, maka klan Ma bisa dihancurkan tanpa sisa. Melihat Ma Yingjie yang tampak ketakutan dan ragu-ragu, He Luolan kemudian tertawa dan berkata lagi, "Pemimpin klan Ma, kamu tidak perlu khawatir. Selama kau bisa diajak untuk kerjasama, maka aku tidak akan mengungkapkan masalah ini." Mendengar itu, Ma Yingjie segera berkata, "Pemimpin klan He Luolan, tolong jelaskan lebih detail tentang maksud dari kata-kata Anda." He Luolan kemudian mulai menjelaskan apa yang saat ini sedang ia rencanakan. Dan itu membuat Ma Yingjie benar-benar terkejut. Tapi singkat cerita, Ma Yingjie pun kemudian setuju dan sepakat untuk bekerja sama dengan He Luolan. Sementara itu, di tanah terberkati gunung bersalju, di sana adalah tempat tinggal dari Sui Zongzi. Namun dia tidak sendiri kali ini. Ada tamu yang datang, yaitu Raja Iblis Long Dan. Dari pertemuan itu,
Sue Zongzi meminta bantuan pada Raja Iblis Longdan. Karena memang sekarang kondisi dari Sue Zongzi itu benar-benar memprihatinkan. Sebelumnya dia sudah berinvestasi pada klan Ma yang berujung pada kekalahan klan Ma. Artinya, dia kehilangan banyak sumber daya karena itu. Lalu, dilanjutkan lagi sekarang. Sebelumnya, dia mengirimkan para snowman untuk pergi menjarah dan berkembang biak di dataran utara saat badai datang. Namun, rupa-rupanya, kedua Gu Immortal dari klan He justru ikut campur dan bahkan menangkap mereka semua lalu menjualnya di toko kuning. Sayangnya, harga jual yang diberikan oleh kedua orang itu benar-benar tidak masuk akal. Semuanya jauh di bawah harga pasaran. Hingga pada akhirnya, Sue Zongzi harus menelan pil pahit dan mengalami banyak kerugian. Kini pendapatannya benar-benar turun drastis. Pada kesempatan ini, Sue Zongzi meminta bantuan pada Raja Iblis Longdan. Namun, Raja Iblis Longdan enggan untuk membantunya karena dia tidak mau berurusan dengan orang-orang dari klan He. Sue Zongzi masih mencoba membujuknya. Sampai pada akhirnya, Raja Iblis Longdan berkata bahwa dia akan membantu Sue Zongzi jika Sue Zongzi mau memberinya Gu umur 100 tahun. Meskipun saat ini Sue Zongzi memilikinya, namun Gu umur 100 tahun itu sangatlah berharga. Karena itu sulit baginya untuk melepaskan Gu umur 100 tahun pada Raja Iblis Longdan. Pada akhirnya, mereka belum mencapai sebuah kesepakatan, dan Sue Zongzi meminta waktu pada Raja Iblis Longdan. Karena tujuan dari pertemuan mereka sudah tercapai, maka akhirnya Raja Iblis Longdan pun pergi dari tempat itu. Ini Sue Zongzi benar-benar terpuruk. Namun, di tengah keterpurukan itu, tiba-tiba sebuah gusurat muncul di depannya. Tunggu, bukankah ini adalah gusurat yang aku berikan pada klan Ma untuk berkomunikasi? Pikir Sue Zongzi. Lalu dia segera melihat pesan apa yang ada di dalam gu itu. Kemudian ekspresinya mulai berubah. Apa maksudnya ini? Mengapa Heluolan ingin bekerja sama denganku? Apakah dia sedang mencoba mengerjaiku? Jangan harap aku akan tertipu. Sue Zongzi kembali melanjutkan membaca isi dari surat itu. Dan akhirnya, dia menemukan bahwa surat itu bukanlah sebuah pancingan, melainkan ini memang adalah rencana dari Heluolan. Perlahan, ekspresi dari Sue Zongzi mulai berubah dan dia pun tertawa setelah membaca itu. Menarik, ini sungguh menarik. Akhirnya, kesepakatan antara Sue Zongzi dan Heluolan pun terjalin. Setengah bulan kemudian, Ibu! Heluolan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Sejak dulu, mimpi buruk itu selalu menyiksa Heluolan setiap kali ia tidur. Heluolan kini bangun dari tempat tidurnya dan ekspresinya benar-benar terlihat kelelahan. Lalu, saat dia membuka jendela, Heluolan segera menyembunyikan semua rasa lelahnya dan dia kembali menunjukkan aura tiran yang ia miliki. Heluolan kini menatap gedung 88 Yang sambil merenungkan kesepakatan kerjasama yang telah ia buat bersama Sue Zongzi. Dalam surat itu, Heluolan sudah mengambil resiko yang besar. Bahkan, dia telah mengungkapkan rahasia terbesarnya dan bersedia untuk memberikan Gu Worm yang sangat penting demi bisa menarik kepercayaan dari Sue Zongzi. Sekarang, lantai ke-39 sudah terbentuk. Selain itu, kerjasama antara Heluolan dan Sue Zongzi berjalan dengan sangat baik. Berkat bantuan dari Sue Zongzi, Heluolan berhasil merobos hingga lantai ke-39. Namun, jika klan He mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Heluolan, tentu saja para Master Gu Immortal dari klan He tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan, Heluolan sendiri tidak yakin bisa menyembunyikan rahasia ini dalam waktu yang lama. Tapi satu hal yang pasti, selama Heluolan berada di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran, maka para Master Gu Immortal dari klan He tidak akan bisa melakukan apapun. Setelah pengkhianatan yang telah ia lakukan, kini Heluolan sudah tidak bisa mundur lagi.
dia hanya bisa terus maju sampai akhir. Yang terpenting baginya adalah mendapatkan Gu Immortal dari jalur kekuatan. Karena jika mendapatkan Gu Immortal itu, maka Helluwoland masih memiliki kesempatan untuk membalikkan situasinya. Sementara itu, kini di lantai 7 gedung 88 Yang, tepatnya di babak ke-90, Fang Yuan memanggil Jiuyou untuk datang ke sana. Lalu setelah Zhang Jiuyou datang, Fang Yuan kemudian bertanya, "Apa kau tahu mengapa aku memanggilmu?" "Tetua Agung, saya sungguh malu mengakuinya, karena saya telah gagal memegang kepercayaan yang Anda berikan. Saya memang tidak kompeten karena membiarkan pembunuh itu lolos begitu saja," jawab Zhang Jiuyou sambil terus bersujud dan bahkan membenturkan keningnya ke lantai hingga berdarah. Melihat itu, Fang Yuan kemudian berkata, "Bagus jika kau sendiri telah mengakui ketidakmampuanmu. Tapi cukup bersujudnya. Sekarang bangunlah." Mendengar itu, Zhang Jiuyou pun berdiri sambil tetap menundukkan kepala. Fang Yuan kini tampak menghela nafas panjang, lalu kemudian menyentuh luka di dahi Zhang Jiuyou. Fang Yuan kemudian menggunakan Gu penyembuh dan menyembuhkannya. Seketika itu, Zhang Jiuyou bergetar. Kedua bola matanya tidak bisa menahan air mata atas perlakuan dari Fang Yuan. Terlebih sejak mereka bertemu, belum pernah sekalipun Fang Yuan menyentuh tubuh Zhang Jiuyou. Padahal, Zhang Jiuyou selalu menganggap Zhang Sanyin atau Fang Yuan itu sebagai ayahnya. Kini, Fang Yuan kemudian menghapuskan air mata Zhang Jiuyou, dan dia berkata dengan nada lembut, "Apa yang kau tangisi? Aku adalah Raja Serigala. Kau itu putraku. Kau hanya boleh menumpahkan darah, bukan air mata." Mendengar ucapan dari Fang Yuan membuat hati Zhang Jiuyou bergetar. Hatinya kini dipenuhi dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia benar-benar gembira sekarang. Secara tidak langsung, Zhang Jiuyou berkata dalam hati bahwa akhirnya sang ayah telah mengakui dia sebagai anaknya. Setelah itu, Zhang Jiuyou terus terisak dan meminta maaf. Fang Yuan kini menepuk pundak Zhang Jiuyou dan berkata dengan lembut, "Apa kau tahu apa kekurangan terbesarmu? Kekurangan terbesarmu adalah kau tidak cukup kuat. Sekarang, aku akan memberimu Gu relik emas kuning. Kau bisa menggunakan Gu ini untuk meningkatkan kultivasimu hingga kau bisa mencapai peringkat 4 tahap puncak. Lalu, kau juga akan menerima ini. Ini adalah Gu relik kristal ungu, yang mana itu bisa membantumu naik ke peringkat 5 tahap menengah." Fang Yuan kemudian menyerahkan kedua Gu relik itu pada Zhang Jiuyou. Sementara itu, Zhang Jiuyou tampak kebingungan saat menerimanya. Dia sungguh merasa bersyukur, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Saat ini, dia merasa memiliki tanggung jawab yang besar, padahal dia tahu kapasitasnya tidak akan mampu untuk melakukan itu. Kini Zhang Jiuyou benar-benar bahagia, tapi dia juga ragu di saat yang sama. Fang Yuan melihat hal itu. Lalu, kemudian dia berkata, "Aku tahu akan kekhawatiranmu. Kau takut bakatmu tidak cukup untuk membuatmu mencapai peringkat 5. Tapi itu bukan masalah. Aku akan meningkatkan bakatmu. Aku juga akan memberimu satu set gerakan pembunuh dari jalur kekuatan. Sebenarnya, pencapaianku masih lebih besar daripada ini. Sebelumnya di kompetisi kekaisaran, aku hanya menggunakan 30% dari total kekuatanku. Lalu, hari ini aku ingin kau mewarisinya." Mendengar itu, Zhang Jiuyou benar-benar terkejut. Tapi, kemudian Fang Yuan menggunakan Gu hipnotis dan membuat Zhang Jiuyou terlelap. Zhang Jiuyou sendiri merasakan hal itu, tapi dia sama sekali tidak memberontak, karena dia tahu bahwa yang melakukan ini adalah ayahnya. Setelah Zhang Jiuyou tertidur, Fang Yuan kemudian mengeluarkan Gu tengkorak darah miliknya. Gu tengkorak darah kemudian melayang dan memuntahkan darah dalam jumlah yang besar.
Nah, semua darah ini itu berasal dari anggota klan Chang, yang mana mereka semua dibunuh oleh Fang Yuan. Tujuannya memang ini, yaitu untuk membantu meningkatkan bakat dari Chang Jiuyo sehingga dia bisa naik ke peringkat 5. Fang Yuan memang cerdik. Dia tidak bisa menemukan ahli peringkat 5 dari jalur kekuatan. Karena itu, dia ciptakan saja dengan menggunakan Gu Tengkorak Darah. Sebuah ide yang brilian dari seorang Fang Yuan. Darah itu kini mulai masuk ke dalam tubuh Chang Jiuyo. Lalu, tubuh Chang Jiuyo mulai mengalami perubahan. Sama seperti Fang Yuan, bakat dari Chang Jiuyo pun terus meningkat. Dan sekarang, bakatnya sudah mencapai 96%. Setelah beberapa jam, akhirnya Chang Jiuyo tersadar dan merasakan bakatnya yang sudah mencapai 96% itu membuat dia sangat bahagia. Lalu, di tengah-tengah kegembiraannya itu, terdengar sebuah suara, yang mana itu adalah suara Fang Yuan. Tinggallah di sini selama beberapa hari dan berkultivasilah dengan benar. Gunakan gurelik yang kuberikan padamu, dan kau seharusnya bisa mencapai peringkat 5 tahap atas. Untuk sementara waktu, aku akan meminjamkan beberapa gurom yang lain padamu. Dari semua itu, ada Gu Jendela Timur, yang mana menyimpan satu resep gerakan pembunuh. Coba pahamilah resep yang tertulis di sana. Tapi, kau juga harus hati-hati dan tidak boleh berlebihan. Mendengar itu, Chang Jiuyo pun sangat gembira dan segera melakukan yang diperintahkan oleh Fang Yuan. Sementara itu, Fang Yuan saat ini terus mengamati setiap gerakan dari Chang Jiuyo. Meskipun dia mengatakan pada Chang Jiuyo kalau sekarang dia pergi menjelajahi gedung 88 Yang. Mo Yao yang ada di dalam benak Fang Yuan kini menyeringai dan berkata, "Jadi dia adalah subjek penelitian kita kali ini. Dia benar-benar sampel yang bagus. Hanya saja kali ini kau terlalu menunjukkan dengan jelas kelemahan dari gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Selain itu, kau juga tidak merusak gurom yang kau berikan padanya. Apa kau tidak takut kalau dia nanti akan menyadari kekurangan itu dan akhirnya memilih untuk tidak berubah menjadi zombie sepenuhnya?" Mendengar itu, Fang Yuan tertawa. "Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku masih memiliki kemampuan memahami hati orang. Dan karena itu, aku tahu apa yang pasti akan dia lakukan. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah mengamatinya dan terus melakukan penelitian ini." Mendengar itu, Mo Yao pun mengangguk dan hanya bisa menyetujui apa yang dikatakan oleh Fang Yuan. Lalu, 3 hari kemudian, Chang Jiuyo telah selesai menggunakan semua gurelik yang diberikan padanya, dan kini dia sudah meningkatkan kultivasinya hingga peringkat 5 tahap atas. Setelah itu, Chang Jiuyo pun segera berlatih menggunakan gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Seperti dugaan dari Fang Yuan, Chang Jiuyo mulai ketagihan ketika menggunakan gerakan pembunuh ini. Bahkan dia sampai mengabaikan kekurangannya. Di bawah manipulasi dari Fang Yuan, Chang Jiuyo melakukan pertarungan dengan intens melawan para kelompok serigala Fang Yuan. Chang Jiuyo terus mengamuk sepuasnya, bahkan dia sampai lupa waktu. Tapi saat pertarungan berakhir, Chang Jiuyo akhirnya menyadari sesuatu yang salah. Kini tubuhnya sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya. 2 hari kemudian, Fang Yuan pun datang menemui Chang Jiuyo. "Ayah, selamatkan aku!" teriak Chang Jiuyo yang memohon dengan ekspresi ketakutan. "Nak, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Aku jelas-jelas sudah memperingatkanmu untuk tidak menggunakan gerakan pembunuh itu secara berlebihan. Mengapa kau melupakan apa yang kuperingatkan?" Fang Yuan kini tampak memarahinya. Dan tentu Chang Jiuyo pun terkejut. "Ayah, maafkan aku. Aku lalai dan lupa waktu. Saat aku menyadarinya semua sudah terlambat dan tubuhku sudah seperti ini." Saat ini seluruh tubuh dari Chang Jiuyo sudah berubah menjadi zombie yang menakutkan. Dan harapan satu-satunya yang bisa ia percaya adalah Fang Yuan. Fang Yuan kemudian mengulurkan tangannya.
menunjukkan ekspresi penuh kesedihan bercampur dengan kemarahan. Fang Yuan kemudian berkata, "Sial, ini cukup sulit. Penampilanmu yang sekarang sungguh sangat mengenaskan. Bahkan meski kita menggunakan gu rotasi yin yang, kita tetap tidak akan bisa mengobati ini. Gerakan pembunuh ini memang memiliki kekuatan yang besar, tapi karena itulah efek sampingnya juga sangat besar. Bahkan aku pun tidak tahu cara untuk menyembuhkanmu." "Apa? Ayah bahkan tidak punya solusi akan masalah ini?" Yu kini berlutut dan tampak putus asa. Fang Yuan kemudian mulai menceritakan, "Aku tidak mengetahuinya, karena asal dari gerakan pembunuh ini tidaklah sederhana. Sebelumnya, ayah telah mengambil resiko dan menyerang warisanku immortal seorang diri. Tapi karena ayah cukup beruntung, ayah berhasil selamat dan mendapatkan gerakan pembunuh ini." "Apa? Jadi ini adalah gerakan pembunuh dari seorang masterku immortal? Tidak heran jika gerakan pembunuh ini sangatlah kuat. Aku sangat lancang. Bagaimana mungkin aku bisa berharap mendapatkan keuntungan secara instan? Ayah, maafkan aku. Aku lagi-lagi gagal memenuhi harapanmu. Lagi-lagi aku mengecewakanmu," kata Chang Jiuyo yang terus menangis. Meskipun sebenarnya di dalam hati Fang Yuan menyeringai. Dia tahu perubahan inilah yang ia harapkan. Tapi di depan Chang Jiuyo, dia terus berpura-pura. "Anakku, berhentilah menangis. Meski kau melakukan kesalahan, tapi semua ini karena aku. Akulah yang seharusnya disalahkan. Aku seharusnya terus berada di sampingmu. Sebagai ayah, aku sudah melakukan sebuah kesalahan besar, dan aku pasti akan mencarikan jalan keluar untukmu." Mendengar itu Chang Jiuyo pun tersentuh. Meskipun kini tubuhnya sudah berubah menjadi zombie, rupanya ayahnya masih menerima dirinya. Itu sungguh menjadi penghiburan besar bagi Chang Jiuyo. Setelah itu waktu terus berjalan dan mereka mencoba berbagai macam cara untuk mengembalikan Chang Jiuyo kembali ke wujud manusianya. Namun sayangnya semua itu belum membuahkan hasil. Sekarang Chang Jiuyo bahkan tampak kesakitan dan menggigil di seluruh tubuhnya. Chang Jiuyo hampir kehilangan akal sehatnya karena semua rasa sakit itu. Lalu ketika dia sudah tidak kuat lagi, maka Chang Jiuyo akan pingsan dan kemudian dia tidak akan merasakan apapun lagi. Setelah beberapa kali percobaan, ketika Chang Jiuyo sadar, kini tubuhnya perlahan mulai berubah. Warna kulitnya kini sudah kembali seperti semula, dan keenam lengan di punggungnya pun mulai menyusut. Tapi sayangnya, ketika dia melihat Fang Yuan, dia tampak kelelahan. Karena itu Chang Jiuyo merasa sangat tidak tega. Di sisi lain, sampai di titik ini memang Chang Jiuyo sudah menunjukkan perubahan yang positif. Tapi lagi-lagi Chang Jiuyo harus kecewa, karena semua itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa jam saja, kini tubuhnya kembali menjadi zombie dan keenam lengan yang ada di punggungnya pun kembali menjadi kokoh. Tidak, mengapa begini? Mengapa aku berubah lagi? Ayah, tolong aku." Fang Yuan pun tampak tertegun. Ekspresinya terlihat sangat kelelahan. Namun, dia terus mengumpat. "Sialan, bahkan metode ini juga gagal." Fang Yuan tampak menggertakkan gigi, dan itu membuat Chang Jiuyo merasa sangat sedih. Di sisi lain di dalam benak Fang Yuan, kini dia tampak kesal karena metode yang mereka lakukan belum membuahkan hasil. Perubahan selama ini memang adalah bentuk usaha dari Fang Yuan dan Mo Yao untuk menemukan resep yang bisa menyingkirkan efek negatif dari gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan 6. Mo Yao sendiri tampak berpikir keras. Sudah banyak jalan yang mereka lakukan, tapi semuanya belum membuahkan hasil. Mo Yao sendiri kini juga mulai tampak kelelahan. Dia terus memikirkan semua ini siang dan malam. Ini adalah sebuah musibah dan kerugian untuk mereka, karena mereka menemui jalan buntu di tengah penelitian. Tapi di sisi lain, bagi Fang Yuan ini juga menjadi sebuah keuntungan, karena dia memang dengan sengaja membuat Mo Yao terus berpikir
sehingga Mo Yao pada akhirnya akan menjadi semakin lemah. Setelah beberapa waktu, Mo Yao akhirnya menemukan sebuah ide dan berkata, "Masih ada satu jalan, tapi cara ini cukup berbahaya. Bahkan orang yang menggunakan ini akan menanggung rasa sakit 3 kali lipat daripada sebelumnya. Kemungkinan besar dia tidak akan sadarkan diri atau bahkan dia akan mati karena rasa sakit yang luar biasa." Mendengar itu, Fang Yuan pun segera bertanya, "Katakan padaku, apa yang harus dilakukan?" Bagaimanapun, Fang Yuan memang tidak peduli akan keselamatan dari Zhang Jiuyou. Yang terpenting saat ini adalah menyempurnakan gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan 6. Lalu, untuk masalah Zhang Jiuyou, Fang Yuan sendiri bisa terus memotivasinya supaya dia tidak mudah menyerah. Pada akhirnya, Mo Yao pun memberikan sebuah cara pada Fang Yuan. Lalu, Fang Yuan mendekati Zhang Jiuyou dan mengatakan bahwa ada satu metode yang bagus, metode yang tadi dikatakan oleh Mo Yao. Namun, itu sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa dari Zhang Jiuyou. Mendengar itu, Zhang Jiuyou dengan penuh semangat berkata, "Ayah, tolong gunakan itu. Lagi pula, aku lebih baik mati daripada harus hidup dengan wujud ini. Aku akan mencoba sekuat naga menanggung semua rasa sakit itu. Aku tidak akan mengecewakan ayah kali ini." Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum. Lalu kemudian berkata, "Baiklah, kau adalah putraku, putra Raja Serigala. Kau harus bisa menanggung semuanya. Ini adalah keinginanmu dan jalan hidupmu. Maka tidak ada yang harus disesali. Kita akan selesaikan sampai akhir. Kalau begitu, sekarang aku akan menyiapkan semua bahannya. Kita akan bertemu beberapa hari lagi." Setelah itu, Fang Yuan pun pergi. Dia menyiapkan semua yang diperlukan. Dan setelah beberapa hari berlalu, Fang Yuan kembali datang menemui Zhang Jiuyou. Mereka pun mulai melakukan metode yang sebelumnya dikatakan oleh Mo Yao. Dan dari situ, rasa sakitnya memang sungguh luar biasa dan tidak tertahankan. Dalam prosesnya, Zhang Jiuyou berulang kali pingsan. Dan sekarang dia sudah pingsan sebanyak 307 kali. Tentu ini juga membuat Fang Yuan merasa frustasi. Dia berkata bahwa Zhang Jiuyou itu adalah orang yang tidak berguna. Karena Zhang Jiuyou pingsan, maka pada akhirnya Fang Yuan harus menghentikan prosesnya. Lalu ketika dia sadar lagi, Zhang Jiuyou lagi-lagi meminta maaf pada Fang Yuan. Fang Yuan kini tampak kusam. Lalu dia berkata, "Ayo coba lagi, kau tidak boleh menyerah. Kau harus kembali seperti semula." "Ayah, aku tidak kuat. Jika aku pingsan kali ini, maka sudah berhentilah mencoba. Ayah juga sangat kelelahan. Ayah perlu istirahat," kata Zhang Jiuyou. Mendengar itu, Fang Yuan terdiam sejenak, lalu kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu inilah yang terakhir. Setelah ini, kita akan benar-benar istirahat," kata Fang Yuan meyakinkan Zhang Jiuyou. Setelah itu, Fang Yuan memberikan waktu pada Zhang Jiuyou untuk beristirahat sejenak. Lalu, mereka mulai melanjutkan lagi metode yang terakhir itu. Setelah Zhang Jiuyou siap, Fang Yuan mengaktifkan beberapa Guwom sekaligus dan mengarahkannya ke tubuh Zhang Jiuyou. Zhang Jiuyou menggertakkan giginya dan mencoba menahan semua rasa sakit yang ia rasakan. Semakin banyak Guwom yang digunakan, maka semakin kuat pula rasa sakit yang ia alami. Zhang Jiuyou benar-benar berjuang mati-matian. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Di dalam benak Fang Yuan, Mo Yao berseru, "Berhenti! Jiwanya tidak akan bisa menahan lebih dari ini." Tapi Fang Yuan mengabaikan itu dan terus menambahkan gu yang lain. "Sudah cukup kataku. Ini sudah melampaui batas kemampuannya. Jika kau melanjutkannya, maka dia akan benar-benar mati," kata Mo Yao. Tapi Fang Yuan kemudian menjawab, "Siapa yang tahu akhirnya seperti apa?
Jika kita tidak mengambil resiko, maka semua penelitian ini akan sia-sia. Tinggal 3 Guworm lagi, dan aku tidak bisa menunggu lagi. Fang Yuan terus mengaktifkan Guworm satu persatu, dan ketika tiba sampai di gu yang terakhir, tiba-tiba gu yang lain hancur satu persatu. Semuanya akhirnya gagal, dan tubuh dari Chang Jiuyo pun akhirnya meledak di udara. Dia mati. Dia tidak lagi bisa diselamatkan. "Kau sudah membunuhnya," kata Mo Yao yang tampak kesal di benak Fang Yuan. Tapi Fang Yuan menjawab, "Benar, aku sudah membunuhnya. Tapi kematiannya tidaklah sia-sia. Setidaknya aku mengetahui kalau kelemahan dari gerakan pembunuh ini sangat sulit untuk diatasi." Mendengar itu, Mo Yao tampak sangat kesal. Lalu dia segera pergi dan bersembunyi di dalam benak Fang Yuan seperti sebelum-sebelumnya. Kini, Fang Yuan semakin menyadari betapa besar ancaman Mo Yao yang ada di dalam pikirannya. Fang Yuan sendiri memang tidak bisa percaya begitu saja dengan Mo Yao. Percobaan ini gagal, tapi Fang Yuan tidak bisa terus meratapi ini. Kini, dia kembali mengingat bahwa seharusnya saat ini gedung 88 yang sudah terbentuk sekitar 60 lantai. Selain itu, saat ini Helulan juga sedang bertarung di babak terakhir di lantai ke-39. Menyadari semua itu, Fang Yuan tahu bahwa dia harus segera bergegas. Jadi, Fang Yuan meninggalkan tempat itu. Lalu, kita akan sambung lagi ceritanya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.